Ya pokoknya walau masih muda tapi Jose ini punya iman yang sangat besar kepada Tuhan guys. Dalam bentrokan ini ia menyerahkan kudanya kepada salah satu anggota Kristero untuk menyelamatkan diri. Bahkan tabernakel yang harusnya menjadi tempat sakramen menjadi kandang ayam guys. Ia juga dipaksa untuk menyaksikan eksekusi koleganya dengan harapan ia gentar dan mengingkari imannya. Ia dipaksa untuk berjalan sendiri ke kuburannya dengan sebelumnya telah mengalami penyiksaan berat terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 10 Februari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Jose Sanchez del Rio, martir Meksiko. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladang Parasang Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula tahun 1924 di Meksiko. Negara bekas jajahan Spanyol tersebut memiliki seorang presiden baru bernama Plutarco Elias Calles. Seorang politikus yang terkenal karena kontribusinya membuat undang-undang anti-klerus yang tertuang dalam konstitusi Meksiko. Undang-undang ini mengekang pertumbuhan gereja Katolik di Meksiko dengan menghilangkan hak istimewa gereja serta menyita properti gereja di seluruh negeri. Kebijakan ini tentunya ditentang oleh masyarakat luas terutama yang beragama Katolik sehingga timbullah suatu perang sipil bernama Perang Kristero tahun 1926. Di mana Kristero sendiri merupakan julukan bagi masyarakat yang protes akan peraturan tersebut. Diperkirakan ada 250.000 orang tewas dalam peperangan ini, dan salah satunya ialah anak muda bernama Jose Sanchez del Rio. Jose lahir dari sebuah keluarga Katolik yang taat di Sahuayo, Meksiko pada tanggal 28 Maret 1913. Ia besar di Guadalajara dan aktif di paroki setempat dengan mengikuti berbagai kegiatan doa dan pelayanan. Selain itu, secara pribadi ia mengembangkan dirinya dalam devosi kepada Santa Perawan Maria. Ya pokoknya walau masih muda tapi Jose ini punya iman yang sangat besar kepada Tuhan guys. Ketika perang dimulai, kedua saudaranya ikut menjadi simpatisan Kristero. Dia sendiri juga pengen guys, tapi mamanya nggak kasih karena masih terlalu muda. Namun dirinya bersikukuh mau ikut, sebab baginya ini adalah sebuah kesempatan untuk memberi hidupnya bagi Yesus. Mendengar motivasi remaja 14 tahun tersebut, orang tuanya pun nggak bisa melarang dan hanya bisa mendukungnya dengan doa. Jose kemudian resmi bergabung dengan simpatisan Kristero sebagai seorang pemain trompet dan pembawa bendera. Para koleganya sering menyebutnya sebagai Tarsisius, seorang santo yang menjadi martir di masa mudanya karena menjaga sakramen Maha Kudus di tangannya. Gak lama setelah ia bergabung, terjadi sebuah bentrokan hebat di kota Kotia, tanggal 6 Februari 1928. Dalam bentrokan ini, ia menyerahkan kudanya kepada salah satu anggota Kristero untuk menyelamatkan diri. Akibatnya, ia tertangkap oleh pasukan pemerintah dan kemudian dilemparkan ke gereja paroki San Giacomo yang telah diubah menjadi penjara. Di sini Jose menjadi naik darah setelah melihat gereja juga difungsikan sebagai semacam peternakan. Bahkan tabernakel yang harusnya menjadi tempat sakramen menjadi kandang ayam guys. Ia mengkritik keras para prajurit namun tidak dihiraukan. Mereka justru memandangnya sebelah mata dan malah memukul mulutnya sampai beberapa giginya rontok. Selama beberapa hari di penjara, Jose menerima berbagai hasutan dan tawaran untuk murtad. Ia juga dipaksa untuk menyaksikan eksekusi koleganya dengan harapan ia gentar dan mengingkari imannya. Namun seluruh usaha ini nggak ada guna guys. Jawabannya tetap satu, yaitu tidak. Dalam tahanan, Jose sendiri memperkuat imannya dengan berdoa rosario setiap hari. Bahkan remaja 15 tahun itulah yang memberi semangat kepada para tahanan lain untuk tidak takut menghadapi kemartiran. Di lain sisi, sang ayah bersusah payah untuk mengumpulkan uang tebusan demi membebaskan Jose. Namun karena jumlahnya yang sangat banyak, ayahnya tidak berhasil. Ia dipaksa untuk berjalan sendiri ke kuburannya dengan sebelumnya telah mengalami penyiksaan berat terlebih dahulu. Bagian kakinya dikuliti dan dipotong sehingga darahnya terus mengalir di sepanjang jalannya. Tentu ini sangat menyakitkan guys, namun ia berusaha untuk tegar dan mempersatukan penderitaannya ini dengan penderitaan Kristus.
Pada akhirnya, Jose pun ditembak mati oleh prajurit pemerintah pada tanggal 10 Februari 1928 dengan meninggalkan pesan terakhir kepada ayahnya adalah sebagai berikut. Kami akan melihatmu di surga. Hidup Kristus Raja, hidup Santa Maria Guadalupe. Jose Sanchez del Rio kemudian dibeatifikasi oleh Paus Benediktus ke-16 tahun 2005. 8 tahun setelahnya terjadi suatu mukjizat penyembuhan pada seorang bayi bernama Ximena yang terkena komplikasi penyakit meningitis, TBC, dan epilepsi. Dokter mengatakan bahwa ia berada dalam kondisi kelumpuhan otak dan memvonisnya hanya dapat hidup dalam waktu 72 jam. Menghadapi situasi sulit ini, Paulina, ibu dari Ximena, berdoa dengan tekun devosi kepada Beato Jose Sanchez, dan mukjizat pun terjadi. Ximena sembuh secara total, menyeluruh, dan lasting. Dewan medis pun mengakui bahwa penyembuhan tiba-tiba ini tidak dapat dijelaskan secara medis. Mukjizat ini kemudian membawa Beato Jose ke tingkat kanonisasi yang dilakukan oleh Paus Fransiskus tahun 2016. Santo Jose Sanchez del Rio, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Jose Sanchez del Rio. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Vale!